ngatasin psikologi trading supaya kita siap menghadapi resiko atau siap menghadapi kerugian. Nomor satu, catat. Teman-teman, you have to know what to expect. Wah, keren bahasa Inggris nih. Artinya, kalau bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya adalah sadar diri. Maksudnya apa? Sadar diri tuh gini loh, kita harus tahu apa yang kita harapkan. Pasar saham itu bisa rugi. Harus sadar nomor satu dulu, bisa rugi. Jadi jangan berharap masuk ke pasar saham cuan terus gitu. Ikut trade cuan terus, amin. Bisa rugi nggak? Bisa rugi. Saya nggak pernah janjiin nggak pernah rugi. Maka dari itu ada ilmu yang namanya manajemen resiko. Nomor satu, kita harus set ekspektasi dulu. Jangan masuk ke saham yang dipikirin cuma gimana caranya biar untung besar, gimana caranya cepat kaya, gimana caranya supaya bisa trading for living. Aku mau resign dari kerjaanku, capek banget diiniin bos. Mungkin yang dibayangkan orang-orang trading saham itu kayak sekali pencet terus langsung untung terus. Ya kadang-kadang kayak gitu sih. Kenyataannya adalah kita harus belajar. Dan bahkan kalau buat saya ya, 13 tahun di pasar saham, ini mendidik saya banget untuk satu hal. Apa itu? Kerendahan hati. Di pasar saham ini, ngedidik saya banget supaya saya mau mengkoreksi diri. Kenapa? Karena pasar saham ini satu-satunya hal yang I cannot control. Ya, saya nggak bisa kontrol harga saham mau naik kemana. Yang bisa saya kontrol apa? Diri saya sendiri, yaitu membatasi kerugian, membatasi resiko. Jadi mesti sadar diri dulu what to expect, apa yang diharapkan, jangan berlebihan, itu aja. Yang kedua, ya setelah kita tahu what to expect, yang kedua adalah, nah ini kebalikannya, yang satu tadi kan supaya jangan serakah ya. Yang kedua adalah jangan takut berlebihan. Kalau takut berlebihan, takut salah, jadi nanti gak maju-maju. Caranya gimana sih? Embrace mistakes. Contoh ya, saya kalau dengan tim saya, misalkan dengan tim saya, ada beberapa di antara mereka yang takut salah. Ini nanti kalau aku salah gimana? Ini salah gimana? Asalkan nomor satu, kesalahan itu bukan kesalahan yang disengaja. Nomor dua, kesalahan ini sebenarnya sudah diantisipasi. Resiko sudah diantisipasi, bukan sengaja disalah-salahin, atau kalau saham tuh sengaja masukin duit gede, itu enggak. Asalkan kesalahan ini udah diantisipasi, ya udah gitu loh, manusia salah itu wajar. Kalau kita salah dengan orang lain, asalkan nggak disengaja dan kesalahan ini bukan kesalahan yang fatal, bukan yang berdampak fatal, as simple as kita minta maaf, selesai. Saya bilang, kamu salah, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu loh. Tinggal maaf ya, selesai, diperbaiki kayak gitu. Nah sama, ketika kita di pasar saham juga sama. Jangan takut berlebihan. Beberapa trader, beberapa investor itu takut berlebihan sampai jadi nggak rasional. Contohnya apa? Takut berlebihan nggak rasional itu kayak gini. Aku takut nih beli saham, padahal udah dikasih murah valuasinya. Takut. Terus maunya gimana dong biar nggak takut? Aku maunya tuh pokoknya yang paling bottom banget. Nanti IHSG masih bisa turun nggak ya? Masih bisa nggak ya di bawah bulan Maret ya? Di bawah tanggal 23 Maret tuh masih bisa nggak ya? Emangnya kenapa? Aku mau belinya tuh pas di bottom banget. Siapa sih yang tahu? Nggak ada satu orang pun yang tahu gitu bottom market. Ya, jadi jangan takut melakukan kesalahan selama udah diantisipasi. Contohnya kayak tadi saya bilang, saya sebut 3 saham itu juga nggak asal ngomong, ada antisipasi. 1, bisnis modelnya saya lihat, 2, manajemen, 3, profitabilitas, 4, valuasi, nomor 5, teknikal secara monthly chart ya. Jadi monthly chart itu tiga-tiganya masih di area support semua. Support monthly itu support yang sangat kuat sekali. Jadi kalau teman-teman simpan saham ini 5 tahun ke depan, ya kalau mungkin saya boleh pinjam istilahnya ya Mbak ya, yang sangat bagus sekali. Kalau Mbak Diajeng, teman-teman yang Muslim suka bilang tuh insya Allah naik gitu loh. Ya, jadi ya teman-teman jangan terlalu takut. Tips kedua adalah jangan takut salah. Selama kita udah mengantisipasi dengan baik, kita mungkin nggak dapat angka tuh sempurna di bottom banget, tapi yang penting judulnya adalah cuan gitu. Jadi itu tadi supaya nggak serakah, you have to know what to expect. Pasar saham ini bukan mesin duit yang bisa cetakin kamu duit setiap hari terus menerus tanpa ada kerugian. Jadi saya
educating people, educating retail ini selama beberapa tahun, ini juga naik dan turun membuat saya belajar banyak hal. Nah, kalau tadi di pasar saham ngajarin saya tentang kerendahan hati, mengevaluasi diri. Yang kedua, kalau saya educating people, ini ngajarin saya dan tim itu belajar sabar. Artinya apa? Belajar ngemong orang, ya kan? Orang kan nggak semuanya langsung ngerti. Kadang-kadang nggak ngerti, dikasih tahu, kalau masih bisa dikasih tahu, nggak apa-apa, dia mau belajar itu bagus. Kadang-kadang kalau dikasih tahu, udah dikasih tahu, nggak ngerti caranya, terus marah-marah. Waduh, itu yang pusing. Nah, tapi di situ kita belajar satu hal yang namanya melayani harus sabar. Nah, itu dia. Jadi, intinya sih itu aja sih. Sebenarnya kita fokus pada belajarnya. Ya, jadi dalam bisnis, dalam saham, fokus belajarnya, jangan terlalu buru-buru ya. Kalau kita fokus belajar, kita menata plan dengan baik, saya percaya juga hasilnya pasti baik gitu. Money management yang baik, bagaimana cara money management baik supaya bisa jadi investor yang sukses? Oke, yang nonton live aku kemarin, tulis jawabannya di sini. Oke. Money management caranya adalah satu, start dari aset alokasi dulu, pikirin uang yang mau diinvestasikan berapa banyak. Investasi ada dua macam. Yang pertama adalah investasi untuk pertumbuhan aset, untuk beternak uang. Kalau yang kedua adalah investasi yang tujuannya untuk cash, melindungi nilai uang dari inflasi. Jadi untuk yang kedua ini investasinya sifatnya lebih secure, investasinya tidak terlalu yang agresif ya untuk yang kedua ini. Sedangkan kalau untuk yang pertama ini investasinya untuk pertumbuhan. Jadi uang Anda sebelum masuk ke pasar saham mesti dipikir dulu. Untuk needs, kebutuhan dasar, bayar utang, untuk bersenang-senang itu juga harus dialokasikan. Dan untuk hal yang lain, baru kemudian untuk berinvestasi, investasi pun dibagi dua ini, yaitu investasi untuk secure dan untuk growth. Jarang orang yang mikirin ini. Ada orang yang bilang, jangan habisin duitmu untuk kebutuhanmu dulu, tapi sisihkan untuk investasi dulu. Terkesan bijaksana ya, terkesan nice ya. Tapi padahal yang terpenting adalah sisihkan uang untuk kebutuhan kamu dulu, benar-benar kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan needs dengan wants. Baru kemudian uang yang kamu paksa tadi buat masuk ke investasi itu mesti dibagi dua. Satu investasi yang secure dulu, baru masukin yang sebagian lagi ke growth. Investasi yang buat bertumbuh. Nah, ini contohnya adalah saham dan properti. Saham dan properti. Kalau yang ini, yang untuk secure, contohnya adalah obligasi atau investasi emas secara fisik. Jadi bukan emas-emasan gitu ya, bukan emas-emasan gitu. Bukan emas yang komoditas trading atau apa gitu. Oke ya. Jadi teman-teman misalkan di situ dulu. Nah, setelah Anda tahu, oh berapa sih uang yang kira-kira duit nganggur banget nih buat yang bertumbuh deh. Dari sini baru dibagi dua lagi, investasi atau trading. Kalau investasi dan trading, berapa persen masing-masing? Kalau kamu udah pinter, ngebaca chart, kalau udah nggak panikan, itu boleh 50-50. Tapi kalau tradingnya masih suka jantungan, masih suka marah-marah, masih suka euforia, tahu-tahu kalau cuan banyak senengnya luar biasa, berarti yang uang Anda taruh di saham ini jangan semuanya buat trading. Mungkin 70% buat investing, karena tahun ini tahun investing, ya. Tahun depan saya akan nyanyinya beda lagi nih. Tahun depan saya akan nyanyinya mungkin balik ke super trader lagi, lagu saya udah lain lagi gitu. Jadi tahun ini mungkin Anda boleh alokasikan lebih besar ke investasi. Mungkin 30% untuk trading, tergantung skillnya. Kalau Anda udah lihai trading, udah terbiasa dengan pembatasan risiko, bolehlah 50-50 ya. Di situ trading dibagi lagi, investasi dan trading bagi lagi. Jadi, oh mau berapa saham, planningnya berapa saham. Oh investing misalkan mau 5 saham, kayak yang tadi aku udah ajarin ya. Modal buat investing dibagi 5 saham. Oke, misalkan 100 juta buat 5 saham. Satu saham 20 juta. 20 juta mau beli sekali hajar beli, atau mau belinya nyicil. Kalau beli sekali hajar beli, berarti Anda harus rela. Kalau misalkan marketnya ternyata
masih bisa turun lagi. Ya kan kalau Anda nggak relaan, marketnya masih bisa turun lagi, kok aku nggak dapat yang paling murah. Berarti belinya dengan cara nyicil. Berhubung banyak orang yang nggak relaan daripada orang yang rela, maka saya sarankan nyicil aja 5 bulan ini sampai Desember gitu. Oke ya. Terus kemudian kalau buat yang trading boleh 5 saham, boleh 10 saham. Cuman kalau trading ini harus ada yang ngebimbing lah ya istilahnya.